Baik, ini pertanyaan sekitar peningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat. Jadi bukan pegawai BI sih, lebih ke masyarakat besar. Eh, Bagaimana caranya meningkatkan minat anak-anak yang masih SMA dan kuliah ke bidang IT security seperti programming dan lain-lain? Jujur sih, anak-anak yang berminat ke arah situ banyak banget. Dan kalau misalnya kita mengadakan webinar soal cyber security, apalagi judulnya jelas-jelas hacking, itu yang ikut banyak sekali, asli. Jadi ini banyak sih. Cuman yang perlu membuat anak-anak itu gigih adalah kemauan untuk baca, apalagi bacanya bahasa Inggris. Maklum, kebanyakan ilmu bahasa Inggris. Kita yang udah di lapangan kekurangan waktu karena kerjaan banyak. Kalau harus menerjemahkan semua nggak sanggup sih. Jadi salah satu yang perlu ditanamkan, kalau minat oke. Yang masalah besar adalah kemauan buat baca bahasa Inggris. Biasanya mentalnya di situ. Jadi pertanyaan kadang-kadang lucu-lucu gitu. Pono, ini kenapa nggak jalan? Sambil screenshot error. Errornya bahasa Inggris ditulis, di errornya ditulis kamu punya masalah ini, solusinya ini, ada di errornya itu, di screenshot kirim ke Ono. Kan stres kita bacanya, ilah ilallah, errornya ditulis, solusinya segala macam ditulis, tapi nggak mau dibaca, screenshot aja kirim ke Ono, maunya instan. Jadi masalah paling besar di kita bukan masalah minat sih sebenarnya, masalahnya kemampuan baca bahasa Inggris yang parah banget. Kemauan baca itu rendah karena mungkin dari SD-nya biasa kita dicekokin, ya disuapin sama gurunya, tidak dibiasakan buat eksplorasi, nyari ilmu dalam bentuk bacaan. Udah gitu, yang keduanya bahasanya bahasa Inggris, jadi itu yang bikin gara-gara. Jadi kalau dari sisi minat oke banget sih sebenarnya. Cuman anak-anak yang sekolah swasta ini rada beruntung sih sebenarnya, karena digembleng bahasa Inggrisnya banyak sih. Yang kasihan yang negeri-negeri ini. Saya pengennya Diknas yang ngajar negeri-negeri ini kalau bisa mulai digembleng deh, terutama minat baca sih. Jadi kuncinya di minat baca sih sebenarnya. Kemampuan buat baca, khususnya bahasa Inggris. Itu aja sih. Kalau kalau Anda lihat YouTube saya segala macam, kelihatan banget itu yang follow banyak. Nanti kalau kita lihat statistiknya, bisa dilihat sih harusnya statistiknya. Ini ya, kita lihat statistik YouTube saya aja ya. YouTube. Masuk ke Ono Center. Oke, coba kita ke studio. Oke, masuk studio, kita masuk ke analytics. Bisa kelihatan sih di bawah kalau nggak salah. Nah, ini dia. Ini materi yang banyak diminatin. Ini yang ranking pertama. Kuliah teknik hacking, ini pertama. Yang view 72.000, banyak banget. Terus melacak HP, nomor telepon, IMSI, email, overview Anthrax, teknik tracking IP address, USB killer, proses intelijen, melihat server korban pakai Nmap. Jadi ini semuanya sebagian besar ini hacking ya, ini hacking, ini hacking, ini hacking, ini hacking. Ini bukan hacking lah. Ya setengah hacking lah, setengah lagi bikin internet murah. Ini tentang internet, ini hacking, ini tentang internet murah. Jadi ada yang paling besar, yang paling banyak dimintai orang adalah hacking. Yang kedua adalah bagaimana cara bikin internet murah, terutama buat di desa, di mana. Jadi kelihatan banget sebetulnya minatnya tinggi banget sih. Ini udah beres ya, ini urusan minat anak-anak. Cuman saya kasih tahu dulu, masalah paling besar adalah minat baca dan kemampuan bahasa Inggris. Itu yang lemah sih kita. Oke. Ini tentang, nah ini buat internet murahnya. Jadi terima kasih atas sharingnya. Kami lihat dari CV Mas Ono telah memberikan kayak wajan boleh kategorinya ataupun BTS, JSM. Mohon diperkenan untuk mencari solusi bagi para pelajar di pelosok negeri yang terbatas akses internet agar dapat belajar secara daring.
Adakah cara yang mudah dan itu meningkatkan coverage sinyal di Nusantara agar program berbasis digital dapat efektif dilakukan? Oke. Ini pertanyaan ini sebetulnya saya sempat menulis menerjemahkan wndw.net. Ini ada buku bahasa Inggris tentang wireless networking in developing worlds. Free ebook untuk implementasi low cost wireless network. Kalau kita masuk ke library translation, jadi ini teknik bikin jaringan wireless di negara berkembang. Masuk ke translation, di sini ada translation bahasa Indonesia nih. Mana bahasa Indonesianya? Oh, nggak kelihatan. Ini dia bahasa Indonesia. Kalau kita klik, ini bahasa Indonesia. Oke, silahkan di-download. Ini yang menerjemahkan saya sih. Saya yang terjemahin, terus dikasih ke teman-teman yang ini. Oke, saya kenal mereka sih. Orang-orang ini saya kenal. Jim Forster, Carlo Fonda, ini Carlo Fonda Italia, Jim Forster Amerika, Ian Forward, Kanada, dan lain-lain. Oke. Ini bahasa Indonesianya lumayan akan menolong sekali buat bagaimana cara bikin internet murah di daerah. Nah, supaya hidup kita gampang, saya masuk ke YouTube saya. Saya juga bikin video Ono Center, ada 100-an kayaknya. Masuk ke playlist internet untuk desa. Mana internet untuk desa? Ini internet untuk desa, saya gedein dikit. Ini ada playlist internet untuk desa, ada 137 video di dalamnya tentang stop dulu. Oke. Di sini ada 137 video tentang bagaimana cara bikin internet wireless untuk desa. Jadi udah saya bikinin, ini contoh bikin jaringan antara Ternate ke Manado. Ini konsep buat internet desa seperti apa. Ini dari Lani Jaya di Wamena ke Jayapura. Kecepatan 1 Gbps. Ini wifi jarak jauh outdoor, teknik beli shopping peralatan repeater 3G 4G, solusi internet offline buat sekolah, guru, murid dan sebagainya. Jadi bagaimana supaya sekolah-sekolah yang di daerah kita bisa internet offline, bisa sekolah lewat jaringan daring, tapi tidak pakai, tanpa kuota dan gratis. Diterangkan di sini semua ya. Jadi video saya menerangkan sampai level seperti itu. Cuman ya saya kan pribadi nih. Ini ngomong jujur dulu ya. Saya mengerjakan ini secara pribadi tidak didukung sama sekali sama pemerintah sih, jujur. Jadi 0 rupiah dari Republik ini sih sebenarnya. Oke, jadi udah saya kerjakan itu semua. Bayangkan ini seorang Ono. Tanpa dana pemerintah saya kerjakan. Bayangkan kalau pemerintah yang dananya gede nggak bisa, kan jadi keterlaluan ya. Gitu intinya sih. Jadi ini udah saya kerjakan, mudah-mudahan masyarakat bisa akses. Karena saya pribadi ya saya semaksimal mungkin lah saya taruh di YouTube, taruh di mana supaya sebanyak mungkin orang bisa akses. Kalau butuh ilmunya, perpustakaannya bisa kirim hard disk. Saya juga nulis di wiki saya. LMS Ono Center /wiki. Oke. Masukin kata kuncinya ebook. Di bagian bawah ini adalah Ono Center ebook. Bisa dibaca. Saat ini perpustakaan Ono Center ada sekitar 2 sampai 6 tera sebetulnya. Yang benarnya bukan ini sih. Ada sekitar 7,5 tera sih sebenarnya. Watch kegedean. Ada 7 tera bisa di-copy. Ini hasil ngumpulin berbagai sumber selama 10 tahun lebih dan tidak di-hosting di internet. Oke. Dan Anda silakan buat ngopi. Cara ngopinya ini, kirimkin hard disk ke rumah saya. Jangan kirim hard disk internal. Kalau 1 tera dapat ebook buat IT doang biasanya. 2 tera ebook doang. Kalau sampai 6-7 tera bisa dapat ebook, ISO, video dan sebagainya. Oke. Selipkan kertas berisi alamat dan selipkan duit 20.000 buat ongkos kirim balik.
Ya kurang ajar aja kalau udah saya kopiin terus ongkos kirim ono yang nanggung juga kan, kurang ajar. Saya nggak ngarepin banyak. Silahkan, ini buat tanggung jawab pribadi doang sih. Silahkan selipin duit buat kirim balik tuh harddisk, udah cuma itu aja lah. Sama saya minta email sih. Soalnya saya harus ngirim kode tracking JNT atau JNE buat harddisk yang dikirim tadi. Kalau nggak kita sulit trackingnya ntar. Jadi sangat murah sekali. Silahkan kirim harddisknya. Orang kadang-kadang nanya, Pono, kalau saya kirim USB flash disk gimana? Capek dah, jangan kirim harddisk. Kalau mau dapat ilmu gede sekalian, jangan flash disk. Saya yang sebel aja. Saya harus bolak-balik. Ini buat ngerjain itu saya harus jalan ke apa sih namanya? JNT atau JNE. Cuman ngirim flash disk doang kan nyebelin. Kalau mau harddisk sekalian dah, biar sekalian gede yang dikirim. Jadi ada orang yang nanyanya kayak gitu sih. Jadi sudah sampai sejauh itu yang saya kerjakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cuman yang ada di pikiran saya sih lebih blow on dari itu sih. Bayangkan orang ngerjain ini, Republik ini ngerjain apa sih sebenarnya? Kok sampai rakyat, sampai banyak yang komplain gak ada sinyal segala macam, itu sih sebenarnya. Jadi ini semua, ini kalau dilihat paling gampang gini dah. Paling gampang masuk ini, oke ini tutup dulu ya. Masuk sini, masukin kata kuncinya wireless. Nah ini parah nih. Ini kelihatan ada gambar, ini sambungan Ternate Sulawesi. Ini Tambak Omben Madura. Ini Palu ke Lembah Napu. Ini Lanijaya Jayapura. Ini saya bikin bukannya karena ono mau aja. Ini karena ada orang nanya. Pono, saya nggak ada sinyal, solusinya apa? Ini Samosir. Pono nggak ada sinyal, solusinya apa? Jadi ini semua dibikin karena orang pertanyaan. Ini desa Anaraja NTT. Jadi ini semua dibikin karena orang minta tolong sih, gitu. Tapi yang di kepala saya waktu saya bikin ini sebenarnya sederhana aja. Lah, ini yang harusnya bertanggung jawab bikin gimana ceritanya sampai kayak gini bangsa Indonesia. Kayak gitu aja sih yang ada di kepala saya. Dan ini mereka eksplisit nanya, nih desa saya kayak gini, sinyal, pas saya cek juga emang gak ada sinyal sih. Jadi kita punya masalah besar sih sebenarnya. Atau izinin aja lah rakyatnya bikin sendiri dah, daripada nggak sanggup kan rakyatnya bikin sendiri. Orang barangnya sekarang murah dan user friendly, kita bikin sendiri. Ini yang ini lebih, ini pertanyaan serius. Saya pengen nyambungin Kepulauan Mentawai di Sumatera. Ya udah saya rancang ini, kalau nyambungin Mentawai gimana caranya. Ini Malino ke Long Bawang. Tapi ini yang teknik yang tidak recommended. Tapi kemudian ada yang komen, yang recommended kayak gini gitu. Ada, nanti ada solusi yang recommendnya sih. Nabire ke Enarotali ke Timika. Nabire Enarotali ke Timika, nyambungnya kayak gimana? Ini di Papua ya. Jadi sejauh itu tuh. Ini banyak banget loh. Hati-hati, ini banyak sekali. Jadi banyak banget. Sudah dibuatkan. Oke. Teknik-teknik membangunnya. Dan itu alat yang dipakai nggak mahal-mahal banget sih sebenarnya, jujur. Alat yang dipakai nggak mahal, jadi rakyat bisa bikin sendiri semua sih sebenarnya. Oke. Jadi ini jawaban untuk coverage sinyal di Nusantara, terutama buat sekolah-sekolah supaya mereka bisa belajar daring. Dan kalau dicari di YouTube saya, namanya internet offline yang buat sekolahnya. Bagaimana cara laptop Bapak nggak ada lelet-leletnya padahal banyak buka Windows itu di ini ya? Apakah karena Linux, Pak? Ya benar sih, karena Linux sih sebenarnya. Linux lebih enteng daripada Windows sih sebenarnya. Makanya laptop saya enteng banget. Tapi laptop saya juga agak, ini bukan laptop yang saya pakai nih. Yang buat ngerekam sama buat presentasi segala macam, rata-rata saya makanya desktop. Jadi kayak komputer biasa, rakitan, saya rakit. Jadi minta tolong toko komputer, tolong rakitin saya komputer dah, yang murah-murah aja. Jadi komputer rakitan yang harganya lebih murah daripada laptop sih. Kalau nggak salah ini harganya 2,5 juta. Parah. Murah ini, komputer mah murah sekarang, lebih murah daripada laptop. Seharga handphone komputer, gila. Harganya geblek. Cuman udah gitu saya dapat lungsuran banyak dari anak saya yang tukang nge-game. Akhirnya dapat memorinya jadi 16 GB nih sekarang, memori 16 GB, makanya kenceng banget sih. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab tentang bagaimana strategi atau teknik meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat.
meningkatkan minat anak SMA di bidang IT security dan sebagainya, juga di coverage sinyal di Republik ini supaya bangsa ini bisa internetan secara murah gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.